Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwosa Songko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saat ini saya berkunjung ke Desa Binade, Kecamatan Kerayun, Kabupaten Ponorogo. Ada sebuah situs purbakala yang sangat menarik untuk kita dalami bersama. Kita akan coba melihat kondisinya bagaimana, terus juga nanti kita akan bahas tentang keberadaan arca, ya sebenarnya arca yang berada di tempat ini. Ikuti videonya. Salam. Punden Mbah Kendang atau juga disebut sebagai Punden Mbah Sumitro. Punden ini berada di Dusun Ngerco atau lingkungan Ngerco, Desa Binade, Kecamatan Kerayun, Kabupaten Ponorogo. Konon menurut keterangan warga setempat, tempat ini seringkali didatangi oleh warga dari luar desa untuk keperluan-keperluan tertentu. Warga menyebutnya untuk kepentingan nyadran. Situs Mbah Kendang atau Punden Mbah Kendang ataupun juga disebut Punden Mbah Sumitro ini adalah sebuah patung kuno yang dilindungi gubuk kecil yang berdiri di atas pondasi batu yang ditata sedemikian rupa. Nah, patung itu sendiri berada di dalam gubuk ini. Dahulu kala, mitosnya siapa yang melihat ke dalam gubuk ini, apabila tidak dikehendaki, maka akan dilempar debu pasir dari dalam gubuk. Sebagian kalangan menyebut patung kuno ini adalah patung Maharsi Agastya. Akan tetapi, sebagian lagi dari arkeologis yang pernah datang ke tempat ini meyakini bahwa ini adalah patung Ganesha berdiri. Bentuknya memang belum terlalu jelas seperti patung-patung di era Mataram Hindu sini. Dalam arti, bisa jadi ini adalah patung yang sangat kuno. Dan memang patung Ganesha berdiri di Indonesia hanya dijumpai di dua tempat. Satu di Karangkates, Semalang, dan satu di Desa Binade, Kecamatan Kerayun, Ponorogo. Menurut penelitian, yang ada di Binade, Kecamatan Kerayun ini jauh lebih tua dengan yang ada di Karangkates, Semalang. Hingga bisa disimpulkan, ini adalah patung Ganesha berdiri tertua di Indonesia. Meskipun belum ada hasil penelitian yang jelas setelah kunjungan dari Trowulan tentang zaman apa dan tahun berapa kemungkinan patung ini dibuat dan kemudian didirikan. Sosok Dewa Ganesha adalah sosok dewa ilmu pengetahuan, juga melambangkan sosok yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, patung Dewa Ganesha
biasanya dijadikan lambang untuk lembaga pendidikan. Satu contoh misalnya ITB Bandung ataupun SMA 1 Ponorogo. Sementara itu, nama Binade bisa jadi juga terkait dengan hal ini. Binade bisa jadi berasal dari suku kata bina, yang dalam bahasa Jawa kuno artinya menakutkan. Oleh karenanya, patung Ganesha diletakkan di tempat ini sebagai tumbal untuk meredam tempat yang angker dan menakutkan tersebut. Namun bisa jadi juga kata bina yang berarti celah atau tembus, karena di dekat tempat ini ada semacam terowongan tembus atau gua yang mana berada di bukit yang letaknya juga tidak jauh dari arca itu. Karena memang menurut cerita, arca itu sendiri awalnya tidak berada di sini, akan tetapi berada di atas bukit di sebelahnya, yang mana kemudian jatuh menggelinding dan akhirnya dirawat, dimuliakan oleh para tetua dan warga desa Binade, yang untuk selanjutnya disebut sebagai lingkungan Ngreco, Binade, Ngrayun, Ponorogo. Sementara kemudian disebut sebagai situs Mbah Kendang karena di tempat ini pernah bermukim seorang bangsawan yang diperkirakan dari era Keraton Kartosuro. Beliau terusir, yang dalam bahasa Jawa disebut Kendang, sehingga ketika bertempat di ini beliau menggunakan nama samaran Ki Ageng Kendang. Menurut salah satu kiai atau spiritualis yang berasal dari daerah Solo yang pernah berkunjung ke tempat ini, beliau konon bernama Raden Mitro Gunosaroyo. Karena nama tersebut pula, tempat ini juga disebut sebagai Punden Mbah Sumitro. Pernah juga ada kejadian ajaib atau misterius tentang Watu Lumpang atau Yoni yang berada di sisi timur gubuk yang melindungi patung tersebut. Beberapa tahun kemarin sempat hanyut karena banjir. Akan tetapi ketika berusaha dibawa kembali ke tempat ini, digotong 8 orang, Watu Lumpang atau Yoni tersebut tak bisa diangkat. Ajaibnya, ketika yang berusaha mengangkat batu lumpang atau Yoni tersebut 1 orang, justru dapat diangkat dan kemudian dibawa kembali untuk diletakkan di sebelah timur dari gubuk yang menaungi patung Dewa Ganesha berdiri yang memang tertua di Indonesia tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sowan ke Pak Carik Binade. Nama lengkapnya Pak Carik? Joko Wiyoso. Pak Joko Wiyoso. Ini Pak Carik, saya pengen tahu sekaligus juga pemirsa channel saya pengen tahu, kan di Binade ini ada sebuah situs purbakala gitu. Itu dalam bentuk patung. Kalau di sini namanya apa? Mbah Ngreco atau namanya Sumitro. Oh, Mitro. Mbah Mitro gitu ya, ada namanya. Jadi arca itu namanya Mbah Mitro. Bisa diceritakan Pak Joko atau Pak Carik untuk tentang arca itu sendiri yang berkembang di masyarakat Binade itu bagaimana? Ini kalau menurut cerita yang turun-temurun dari orang-orang tua di daerah wilayah Binade di sini, itu katanya dulu ada seorang pelarian dari kerajaan, entah itu kerajaan apa, sebelum Majapahit pokoknya. Sebelum Majapahit, sebelum itu ada orang yang namanya Ki Ageng Kendang. Itu pengikutnya juga cukup banyak katanya. Itu berhenti di wilayah sini, akhirnya meninggalkan sebuah patok yang dikatakan, kalau katanya itu namanya Pal. Itu makanya di situ belum ada cuma ada coretan-coretan itu, belum ada tulisan sama sekali. Tulisan Jawa kuno itu juga nggak ada. Bahkan kemarin dilihat dari orang-orang dari Trawulan, ya. Trawulan itu juga belum, sampai sekarang belum ada jawaban itu peninggalan siapa, itu juga belum
belum kelihatan, belum mengerti sampai sekarang. Itu cuman petilasannya Ki Ageng Kendang. Akhirnya di sini dikeramatkan yang namanya Ngerco, dan katanya dijaga oleh Pianten yang menamakan diri Sumitro gitu. Jadi Sumitro itu sendiri justru sosok yang menjaga patung ini Pak Tari ya? Ceritanya begitu. Kan tadi Pak Tari menjelaskan bahwa arca ini dikeramatkan. Ya. Itu apakah pernah ada mungkin peristiwa-peristiwa tertentu Pak Tari? Kalau dulu memang ada orang-orang yang datang ke sini itu mengadakan kegiatan langen bekso. Terus kalau dulu tempat sagran, tapi orang jauh-jauh, kalau orang wilayah sini nggak ada sama sekali. Malah nggak ada. Nggak ada. Nggak, maksudnya mungkin ada pernah terjadi peristiwa yang mungkin sifatnya mengarah ke mistis atau apa kok sampai banyak orang yang dari jauh datang ke sini. Kalau yang dari jauh memangnya kelihatannya mengarah ke mistis. Tapi kalau wilayah sini ya cuman Ngerco gitu aja. Ke situ orang sini biasa, enggak. Menganggap ini biasa. Ini tidak seperti yang dari jauh-jauh. Iya. Yang sudah dilakukan Pak Jari. Kalau tadi kan dari BPJP sudah berkunjung juga, melakukan ya semacam penelitian barangkali itu ya. Jawabannya kan belum ada. Berarti sampai dengan saat ini belum ada semacam tindakan-tindakan dari pemerintah untuk terkait pelestarian patung tersebut. Ini kalau dari pemerintah belum, tapi kemarin ada yang menamakan peduli budaya. Itu baru-baru ini sudah memberi pagar dan sebagainya. Kalau desa, maksudnya? Kalau desa belum. Desa belum mampu membiayai hal seperti itu. Semoga ke depan nanti dari BPJP juga segera ada kejelasan bagaimana tentang keberadaan patung tersebut, apakah peninggalan era kerajaan mana dan sebagainya. Karena memang kita ketahui dari literatur sejarah bahwa Winadi ini kan masuk wilayah Ngerayun. Ngerayun sendiri sebuah daerah yang sangat tua, lebih tua dari Ponorogo. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah kunjungan kita ke situs Mbah Kendang. Demikian masyarakat setempat menyebutnya, dan juga Mbah Sumitro. Demikian juga salah satu nama tempat ini, yang mana apabila kita melihat tadi bahwa ini sebenarnya sebuah peninggalan prasejarah yang luar biasa. Saya sebut prasejarah karena sampai dengan saat ini sesuai dengan penuturan Pak Carek, Pak Joko, belum ada keterangan yang jelas. Bahkan dari BPJP pun arca yang ada di sini itu era kerajaan mana. Soalnya kalau tadi kita lihat pahatan-pahatannya pun sangat berbeda dengan arca-arca di abad-abad awal sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa. Kita melihat katakanlah era Mataram kuno atau Medang, ada di Candi Prambanan, terus candi-candi Borobudur dan lain sebagainya, patungnya sudah terlihat sangat jelas. Sementara yang ada di sini masih belum jelas. Ataukah barangkali karena keterbatasan teknologi waktu itu, keterbatasan seni pahat, sehingga patung yang ada di tempat ini agak berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Kita sama-sama menunggu agar nanti setelah penelitian yang sesuai dengan keterangan dilakukan oleh BPJP tersebut, sehingga apa yang ada di sini benar-benar bisa menjadi jejak-jejak dan penanda sejarah bahwa leluhur kita itu sebenarnya sudah sangat maju, terbukti dengan jejak peradaban yang ada. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga menambah pengetahuan kita semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.